Halo Rock'n'Roll Shooters, video ini wajib ditonton sampai habis jika kamu adalah user Lumix S5 yang pengen upgrade ke S5 Mark II tapi masih ragu-ragu. Atau buat kamu yang lagi nyari kamera hybrid foto video dengan harga 30-an juta rupiah tapi punya fitur dan kemampuan yang jauh lebih oke, terutama di perekaman videonya jika dibandingkan dengan kamera lain yang harganya sama. Januari lalu, Lumix merilis dua produk terbarunya di line up S-Series-nya, Lumix S5 Mark II dan Lumix S5 Mark II X. Tapi saya baru bisa pegang S5 Mark II karena yang S5 Mark II X baru akan hadir produknya di bulan Mei 2023. Seperti yang bisa ditebak dari teaser produk announcement-nya dengan tagline New Pace, kedua kamera ini punya fitur baru yang menjadi request hampir seluruh user Lumix di dunia, yaitu Pace Detection Autofocus. Lebih tepatnya sih Pace Hybrid Autofocus. Karena selain sudah menggunakan teknologi Pace Detection EF yang memang reliable banget untuk mengontrol lensa agar mengambil fokus secara responsif di subjek yang bergerak meskipun di kondisi pencahayaan yang challenging seperti backlight atau lowlight, teknologi kontras EF with DFD-nya akan turut membantu atau refine untuk menghasilkan fokus yang lebih tajam dan presisi. Teknologi PDEF-nya hadir berkat imaging engine terbarunya yang memakai L2 Squared Technology yang merupakan hasil partnership antara Leica dan Lumix. Memang agak telat ya Lumix menghadirkan PDEF ini, tapi menurut saya sih worth the wait kok, karena selain kemampuan autofocus untuk videonya yang drastically improve yang nanti akan kita tunjukkan hasil tesnya, Lumix S5 Mark II ini juga punya seabrek fitur dan kemampuan baru yang bikin kamu bakal ngiler untuk segera meminangnya. Dan ini dia 10 alasan masuk akal kenapa kamu wajib upgrade ke Lumix S5 Mark II, terutama jika kamu adalah user Lumix S5. Pace Hybrid AF-nya juara. User Lumix pasti suka bangga-banggain kualitas videonya yang bisa 10 bit, image stabilization-nya yang bagus banget, atau karena anti overheating. Tapi suka sedih kalau diejek karena autofokusnya rada-rada on. Ya walaupun nggak selalu kepake ya, tapi pasti ada dalam satu skenario autofokusnya itu akan membantu to get the job done. Misalnya syuting tim kecil atau rock and roll yang nggak mungkin kalau pakai focus puller padahal harus pakai gimbal. Di shot dengan gimbal ini saya memakai lensa 50mm S Pro dan set area EF ke full, lalu aktifin human dan face eye priority. Subject trackingnya juara sih. Buat content creator yang sering talking head sambil showcase produk, PDEF ini sih bakal membantu banget. Dengan 779 EF point PDEF, produk yang in frame di sudut manapun dalam shot akan langsung in focus. Contrast based detection EF itu paling lemot di low light scene. Pasti berasa banget pulsing seperti terlihat di background bokeh footage ini. Tapi beda banget kalau PDEF, snappy banget. Yang suka banget main backlight alias main belakang buat nyari-nyari flare yang estetik pasti seneng banget nih pakai PDEF. Nggak bakal lari-lari lagi fokusnya, nggak kayak pakai contrast based DFD. Lalu kalau ada banyak subjek dalam frame bagaimana? Tinggal pilih aja pakai joystick yang sekarang bisa 8 arah. Atau touch di screen-nya. Kotak oranye artinya subjek yang in focus. Buat yang suka vlogging atau liputan ngejar momen atau untuk keperluan creative shot, fitur autofocus ini sih penting banget. AFC while zooming, kepake banget juga buat sport fotografi. Mungkin banyak dari teman-teman yang pengen beli Lumix S5 Mark II tapi sudah terlanjur invest banyak lensa EF. Karena Lumix full frame ini memakai mounting L-mount, jadi harus pakai lens adapter EF to L-mount seperti Sigma MC21. Ini nih hasil tesnya.
Active IS. Lumix memang selalu juara kalau bikin teknologi Sensor Shift Image Stabilization. Kalau menurutmu Dual IS itu di Lumix S5 itu sudah keren banget. Penambahan fitur Active IS ini bikin Sensor Shift Stabilization di S5 Mark II ini jauh lebih keren. Teknologi ini bisa lebih mengkompensasi goyangan saat mengambil gambar handheld sambil berjalan sampai dengan 200% lebih baik jika dibandingkan model sebelumnya. Ketergantungan pada elektronik gimbal sudah semakin hilang. Kalau bus IS sih sudah pasti juara banget bikin handheld shot pakai lensa panjang jadi steady banget, berasa kayak pakai tripod. (6K 420 10-bit internally). Jika S5 hanya bisa merekam resolusi maksimum 4K UHD internally, S5 Mark II ini sudah bisa merekam 6K 10-bit dan bahkan bisa open gate 3:2 pula dalam pilihan frame rate 24, 25, dan 30 fps. Apa? Nggak butuh resolusi 6K dan open gate? Nggak ada lensa anamorphic? Kamu pasti belum tahu enaknya syuting open gate 6K dengan bantuan multi aspect frame markernya. Kamu bisa syuting untuk lebih dari satu aspek rasio sekaligus, misalnya 1:16:9, untuk 2:35:1, dan untuk crop ke 9:16 buat konten vertikal tanpa takut kehilangan detail karena dengan open gate semua bidang sensor full frame-nya benar-benar terpakai. 10-bit HFR dan SNQ mode di semua recording format. Jika di S5 untuk SNQ hanya bisa di 8-bit yang mana membuat kita sedikit terbatas dalam melakukan olah warna karena cuma ada 16 juta kemungkinan warna, S5 Mark II ini bisa SNQ alias slow and quick video sampai 180 fps di 10-bit dalam resolusi FHD atau sampai 60 fps di resolusi Cinema 4K yang mana akan lebih memberikan kita fleksibilitas dalam pengolahan warna karena ada 1 miliar kemungkinan warna di kedalaman warna 10 bit. Untuk HFR-nya yaitu perekaman frame rate tinggi beserta audionya bisa merekam 10-bit 422 di DCI 4K sampai dengan 60p dan di Full HD sampai dengan 120p. Real-time LUT. Lumix S5 adalah hybrid foto video camera yang banyak dipakai oleh videographer atau filmmaker yang banyak bekerja sendiri atau tim kecil. Salah satu alasannya adalah karena adanya 10-bit vlog profile dengan 14+ stops of dynamic range dan VGA mode color space yang emang cakep banget warnanya. Untuk mengolah vlog membutuhkan workflow khusus di post production yang cukup mengkonsumsi waktu. Nah, di S5 Mark II ini kita bisa langsung merekam dalam profil vlog, tapi sudah langsung ditempel dengan custom LUT yang sudah kita persiapkan. Warnanya sudah langsung jadi bisa mengeliminasi kebutuhan color grading yang takes time. Cocok sih buat videographer yang sering dapat job same day edit atau buat content creator yang sering banget kejar tayang. Kita bisa masukkan LUT yang sudah kita simpan di SD card ke LUT library sampai dengan 10 LUT. Bisa dalam format .vlt atau .cube, lalu aplikasikan custom LUT ke vlog dengan masuk ke photo style real time LUT. Panasonic juga sudah menyediakan custom LUT yang bisa kamu download di link di video description di bawah. Heat management. Bagian atas S5 Mark II memang jadi sedikit lebih tinggi jika dibandingkan S5 karena sekarang sudah ada cooling fan di bagian atas. Inletnya di bagian depan atas dan dua outletnya di bagian kanan kiri atas. Ini yang bikin S5 Mark II jadi bisa unlimited recording time sampai resolusi Cinema 4K up to 60p 422 10-bit. Improvement banget jika dibandingkan dengan S5 yang 4K 10-bit recordingnya kena limitasi 30 menit. Saya coba tes merekam sampai baterai habis di DCI 4K 60p panas-panasan, tetap santuy. Kalau untuk 6K 10-bitnya sih memang masih ada limitasi perekaman per 30 menit ya. Anyway, walaupun sudah ada active cooling system, S5 Mark II ini tetap weather resistant dengan body magnesium alloy, aman dari debu dan water splash. Full size HDMI port. Pasti banyak dari teman-teman yang memakai external monitor sekadar untuk mendapatkan preview yang lebih baik saat syuting atau untuk merekam ke format ProRes seperti dengan memakai Atomos Recorder.
HDMI Type D port di Lumix S5 memang kurang reliable ya, karena kabel micro HDMI itu kecil banget, ringkih, gampang patah karena ketarik, atau bahkan cuma karena kepentok LCD flip out. Durability-nya parah lah pokoknya. Untunglah di S5 Mark II ini sudah memakai HDMI Type A port alias full size HDMI. Stop. USB 3.2 Gen 2 Type-C. Di S5 masih memakai USB 3.1 Type-C. S5 Mark II ini bisa dipakai syuting dalam durasi lama sambil di-charge lewat USB Type-C port tanpa takut kehabisan baterai karena sudah memakai USB 3.2 Gen 2 Type-C yang support high speed charging. Mantep nih, nggak perlu beli banyak baterai, cukup siapin power bank yang harganya jauh lebih murah. Disaranin sih pakai power bank yang support PD atau power delivery supaya baterainya tetap ke-charge walaupun kameranya sambil dipakai merekam. Atau bisa juga pakai battery charger Lumix DMW BTC15 yang dijual secara terpisah. Semua slot SD card di S5 Mark II support UHS-2 atau V90. Di S5, slot nomor 2 cuma kompatibel dengan UHS-1, sedangkan di S5 Mark II, dua-duanya sudah support UHS-2 atau V90. Jadi kita bisa merekam dengan backup recording, yaitu merekam dengan data video yang sama persis di kedua memory card, atau relay recording untuk merekam secara seamless ke memory card 2 jika memory card 1 sudah penuh. Low and High ISO Manual Switch. Lumix S5 memang sudah ada dual native ISO, tapi tidak bisa di switch secara manual, nggak seperti di S1H atau di GH5S. Ini kadang membingungkan kita, harus pilih ISO berapa biar masuk ke second native ISO karena beda kamera, second native ISO-nya beda. Di GH5S, second native ISO-nya 2500, S1H di 4000, di GH1 di 2000 di profile vlog. Kebayangkan kalau kamera kita banyak, harus dihafalin semua angkanya. Belum lagi, native ISO di profile selain vlog, sudah beda lagi value-nya. Untunglah di S5 Mark II ini sudah bisa di switch secara manual, mau ke low ISO atau high ISO. Kalau saya, untuk mempermudah saat syuting, saya assign dual native ISO switch-nya ke tombol ini. Tinggal pencet agak lama, lalu assign deh ke dual native ISO. Oke Rock'n'Roll Shooters, itu tadi 10 alasan masuk akal menurut saya kenapa kamu harus upgrade ke Lumix S5 Mark II, terutama jika kamu adalah user Lumix S5. Menurut kamu, mana yang paling masuk akal? Dan buatmu sendiri, apa ada alasan lain kenapa harus upgrade ke Lumix S5 Mark II? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika suka, share dan subscribe channel ini jika belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.